Kang Gerte, kali ini kita akan memasak dadar vegetarian ala Jepang, okonomiyaki. Jadi resep ini aslinya adalah menggunakan telur, tapi karena kita vegetarian, nanti kita akan pakai bahan pengganti telur. Jadi resep ini vegan atau vegetarian ya. Oke, adapun bahan-bahan yang kita akan pakai, ini pertama adalah kita akan pakai kol. Kita akan pakai kol, ini kita akan pakai nanti setengahnya. Kemudian kita akan pakai wortel. Kemudian ini adalah tepung pengganti telur. Ini adalah tepung besan atau tepung kacang chickpeas atau kacang cole atau kacang Arab ya. Jadi ini kita akan pakai nanti. Kemudian nanti kita akan pakai bumbu yang sangat simpel sekali. Ini kita pakai ketumbar dan merica dan garam. Ini sangat simpel sekali. Jadi kalau sahabat mau ada rasa pedasnya, bisa tambahkan cabai diiris tipis-tipis ya untuk resep ini. Oke, pertama proses pembuatannya adalah kita akan iris tipis dari kol ini. Kita akan iris tipis, tipis-tipis kol tadi yang kita punya ya. Kita bisa lakukan dengan seperti ini. Oke, ini kita iris kecil-kecil ya. Ini sudah jadi. Oke, ini kita sisanya kita iris tipis kita potong kecil lagi. Oke, ini sudah kolnya sudah kita potong ya. Oke, berikutnya kita akan potong kecil-kecil wortel ini. Kita akan potong wortelnya. Ini kita potong pakai potongan korek api ya. Ini oke, ini dan kita juga bisa potongnya dengan berbagai macam ini bentuk ya. Oke, ini kita bisa makan potongan seperti ini. Oke, ini wortelnya udah selesai kita potong. Adalah kita akan membuat adonan dari okonomiyaki, dadar ala Jepang ya. Ini adalah bahan pengganti telur itu adalah tepung besan ya. Ini kita untuk ini kita pakai 3 sendok. Oke, ini kita pakai 3 sendok dulu untuk mencampur ini kol dan wortel. Ini
kita ini ya sampai adonannya ini cair. Jadi bisa seperti ini ya. Ya kalau dilihat memang adonannya ya mirip ya dengan telur ya, warnanya juga saat telur dikocok itu dia akan mirip. Jadi tinggal tingkat kekentalan atau dari adonan ini. Oke, adonan ini sudah jadi. Kita masukkan 1 sendok teh, 1 sendok makan ketumbar dan 1 sendok teh merica ya, dan garam secukupnya. Kurang lebih garamnya 3/4 sendok teh ya. Oke, ini kita campur lagi sampai semua adonan ini merata. Oke, setelah adonan ini tercampur dengan baik, kita masukkan kol. Kita masukkan seperti ini ya. Oke, kita masukkan kol. Dan juga wortelnya. Oke, ini kita aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Oke, ini campur adonan 1 sudah jadi. Kita akan buat satu lagi adonan. Kita pakai 2 sendok makan tepung ini ya, tepung besan. Kemudian ini kita cairkan lagi. Ini kita bisa buat adonan ini lebih cair dari adonan yang pertama ya. Lebih cair sedikit saja dari adonan pertama, jadi tidak begitu beda jauh ya. Jangan lupa adonan ini tambahkan garam secukupnya. Oke, jadi adonan okonomiyaki atau telur dadar Jepang ini sudah siap ya. Saatnya kita untuk memasak. Jangan kemana-mana. Proses berikutnya kita akan memasak adonan tadi yang sudah kita buat, yaitu telur dadar Jepang okonomiyaki. Jadi proses pertama adalah ini ya, kita siapkan kompor dengan teflon dan kita gunakan apinya sedang saja. Kasih minyak sedikit saja. Kita ini minyaknya sampai panas. Kemudian kita akan tuangkan adonan ini. Oke, ini kita kita ini ya, kita ratakan. Oke, sekarang kita akan masukkan adonan cair tadi yang kedua yang sudah kita buat. Oke, kita siramkan di atasnya ya. Oke. Ini kita akan tunggu dadar ala Jepang ini matang. Ini mirip bala-bala besar ya. Mungkin nanti kalau di
prosesnya mirip agak kayak seperti kita membuat bala-bala tapi ini besar, atau kita membuat kayak telur tahu atau telur isi tahu, tetapi ini isinya adalah kol dan wortel ya. Oke, kita tunggu prosesnya ini menjadi matang. Ini kalau apinya terlalu gede bisa dikecilkan. Saya mau lihat, oh ini sedikit agak gede ya apinya, jadi saya akan kecilkan. Jadi supaya tidak cepat dia matang dan gosong bawahnya tapi dalamnya belum matang. Sekarang kita akan cek apakah bawahnya sudah matang. Kita bisa intip dulu ya. Kita bisa intip dulu nih bawahnya apakah sudah matang. Oh, oke. Ini bawahnya sudah golden brown ya. Ini sudah matang sekali. Jadi sekarang kita akan balik telur dadar ala Jepang ini. Oke. Bagus sekali ya. Warnanya sangat bagus sekali. Dia warnanya adalah coklat kemas-kemasan dan teksturnya mirip banget dengan telur aslinya. Oke, nih kita bisa tambahkan sedikit aja minyak supaya di bawahnya ini tidak lengket. Oke, ini kita akan tunggu sampai proses masak ini selesai. Mudah sekali dibuat bagi teman-teman yang vegetarian, teman-teman yang baru mulai juga vegetarian, bisa membuat masakan yang sangat simpel sekali ini. Jadi bahannya kalau nanti tidak punya tepung besan, teman-teman bisa di rumah ganti dengan tepung kacang hijau. Ya kalaupun tidak gitu ya bisa juga pada akhirnya dipakai terigu. Tapi kalau bisa dapat tepung kacang hijau atau tepung besan ini akan sangat bagus sekali. Oke, ini kita tunggu kurang lebih 2-3 menit lagi, maka telur ala Jepang ini akan siap dihidangkan. Jadi ini resep untuk anak kos ini bagus sekali ya, sama eksekutif muda yang punya waktu sedikit tapi ingin mencoba masakan sendiri. Jadi bisa buat resep telur dadar ala Jepang ini. Kawan Kerta, proses berikutnya adalah kita akan melihat apakah di bawahnya sudah matang juga. Jadi kita bisa intip-intip sedikit ya. Kita intip-intip sedikit. Oke, ini kayaknya sudah matang juga. Coba kita balik ya. Wow, sangat ini sekali ya, golden brown ya. Jadi matangnya kelihatan sangat bagus sekali. Teksturnya juga kelihatan benar-benar seperti pakai telur ya. Jadi ini padahal ini adalah vegetarian. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe untuk kemajuan channel Pawanan Kerta. Jadi sahabat, sekali lagi saya mohon dukungannya supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pawanan Kerta.